Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba badai menerpa hidup Isabella Gracelina yang damai. Ia diculik, kemudian ditawan dengan tuduhan telah mencuri perhiasan mewah milik seorang triliuner tampan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Isabella berhasil membebaskan diri atau harus tersiksa di bawah cengkeraman sang penawan yang over-posesif? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian lanjut mendengarkan cerita ini, mohon luangkan waktu 30 detik untuk mendukungku agar terus semangat berkarya, dengan cara like, komentar yang baper, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru dariku. Oh ya teman-teman, nikmati cerita ini berurutan dari awal sampai tamat. Caranya, klik profil YouTube Evating, cek playlist, pilih judul. Nah, akan terlihat urutan partnya. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Over Possessive oleh Evating. Part 36. Ketika tawanan mulai dicintai. 2 hari kemudian, saat Dominic tiba di kantor usai makan siang bersama Isabella, tampak Xavier menunggu di ruangannya. Pria seusianya itu sedang duduk santai di sofa. "Aku baru saja akan menghubungimu," kata Dominic sembari berjalan menuju sofa. Xavier menyeringai samar. "Aku sudah menyelidiki ulang. Aku minta maaf atas keteledoranku, Dom." Mendengar itu, Dominic menyeringai masam. Meski Xavier belum mengatakan hasil penyelidikan ulangnya, ia sudah tahu jawabannya. Jadi mereka kembar. Ya, kembar identik, terpisah sejak bayi. Xavier mengangkat bahu. "Aku tidak tahu tentang itu, tidak ada jejak apapun, mungkin itulah sebabnya aku salah mengidentifikasi. Bahkan untuk memastikan ini, aku harus menemukan Catherine lebih dulu, barulah melakukan tes DNA keduanya." Dominic mengangguk-angguk dan tak bertanya lebih lanjut lagi. Ia juga tak ingin bertanya tentang Catherine, karena saudari kembar Isabella itu tidak penting baginya. Yang terpenting sekarang adalah Isabella. Dominic harus melepaskannya karena memang bukan gadis itu pencuri berliannya. Namun setiap kali memikirkan itu, Dominic merasa tak rela. Entah sejak kapan, timbul rasa ingin memiliki Isabella. Mungkinkah sejak ciuman pertama mereka, tepatnya ketika ia memaksa mencium gadis itu. Aneh tapi nyata, Catherine dan Isabella adalah saudari kembar, dari segi wajah dan bentuk tubuh keduanya nyaris 100% identik. Namun bersama Catherine, Dominic tidak mampu merasakan getar seperti yang ia rasakan saat bersama Isabella. Tak ada rasa ingin memiliki Catherine seperti yang ia rasakan terhadap Isabella. Dominic menghela napas berat, dan itu menarik perhatian Xavier. "Kenapa kau terlihat frustrasi? Bukankah kau sudah mendapatkan kembali berlianmu? Tidak penting mereka kembar atau orang yang sama, bukan?" Dominic menatap sahabatnya dengan tajam. "Kau salah mengidentifikasi orang, yang artinya aku salah menawan dan menyiksa," kata Dominic kesal. "Ah, itu. Aku minta maaf karena salah. Tidak biasanya aku begitu. Tapi itu bukan masalah besar, bukan? Lepaskan gadis yang kau tawan itu tanpa banyak bicara. Semua selesai. Aku yakin dia juga tak akan mempermasalahkan apa-apa lagi. Jika perlu aku yang akan mewantinya untuk tutup mulut. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kau jatuh cinta pada tawananmu itu." Xavier terkekeh. "Sepertinya sebentar lagi Bugatti-mu menjadi milikku." Dominic terdiam. Kata-kata Xavier kali ini menusuknya dengan telak. Bukan tentang mobil klasik yang menjadi taruhan, tetapi kemungkinan bahwa ia telah jatuh cinta pada Isabella. Saat Xavier mengatakan itu sebelumnya, Dominic sangat yakin ia tidak jatuh cinta pada Isabella.
Namun sekarang, rasa ingin memiliki gadis itu yang begitu kuat membuat Dominic mulai bertanya-tanya, mungkinkah entah bagaimana ia telah jatuh cinta pada Isabella. Dominic ingat bagaimana takutnya ia kehilangan Isabella saat gadis itu tak sadarkan diri karena alergi. Bagaimana selama 2 hari ia nyaris tidak meninggalkan Isabella. Melihat keterdiaman Dominic, Xavier tergelak. Kau harus bersiap menyerahkan Bugatti itu padaku, kawan. Di saat yang sama, Isabella baru saja selesai minum obat dan kini berbaring di ranjang sembari memeluk boneka katak hijau pemberian Dominic. Pikirannya melayang pada percakapannya dengan Dominic di ruang makan 2 hari lalu. Isabella berharap Dominic benar-benar akan melakukan yang dikatakannya. Isabella tak sabar kembali ke rumahnya dan beraktivitas seperti dulu lagi. Semakin cepat berpisah dengan Dominic, semakin baik. Isabella benar-benar takut jatuh cinta pada pria itu. Ia dan Dominic tak akan bersama, dunia mereka berbeda. Pengalaman pahit di masa lalu mengajarkan itu kepada Isabella. Pikiran Isabella melayang. Hari itu langit cerah. Isabella melirik arloji di pergelangan sembari berjalan setengah berlari. Ia sudah terlambat 5 menit. Salahkan ajakan mendadak di jam makan siang, yang membuatnya harus tergesa-gesa, bahkan terjebak macet. Isabella tiba di tempat yang dituju. Sebuah restoran masakan Cina yang terkenal di jantung kota Surabaya. Jam makan siang membuat restoran tersebut ramai dipenuhi pengunjung. Isabella masuk ke restoran, mengedarkan pandangan, lalu tatapannya berhenti pada wanita berusia awal 50 bertubuh langsing yang duduk di sebuah kursi di meja paling pojok. Dengan langkah tergesa, Isabella menghampiri meja di mana Bibi Elisa, ibu dari kekasihnya, sedang menunggu. "Selamat siang, Bibi, maaf aku sedikit terlambat," ujar Isabella ketika tiba. Elisa menoleh, dan sama sekali tak membalas sapaan tersebut. "Duduk," katanya tak ramah. Isabella mengangguk dan duduk di kursi seberang Elisa. "Arvin harus kuliah di Amerika. Kau harus memutuskannya," kata Elisa tanpa basa-basi. Wajah Isabella seketika memucat dan bibirnya terbuka sementara matanya melebar. Dari semua dugaan yang bermain di benaknya atas ajakan bertemu dari ibu sang kekasih, disuruh berpisah sama sekali tak ada di benaknya. "Arvin tidak mau ke Amerika karena tak mau berpisah denganmu. Jadi kau harus memutuskannya, demi masa depannya." Setelah mengatakan itu, Elisa berdiri, dan berlalu pergi. Meninggalkan Isabella yang tercenung syok. Sejak awal Bibi Elisa tidak merestui hubungannya dengan Arvin, dan kini memaksa Isabella mengakhirinya. Isabella terdiam cukup lama di sana, mengabaikan pelayan yang bertanya ingin memesan menu apa. Ia sedih, namun anehnya air matanya tak kunjung keluar, hanya memenuhi dada dan membuat sesak. Isabella menghela napas dengan sedih saat kenangan pahit masa lalu itu memenuhi benaknya. Ia tak mau kejadian serupa terulang lagi. Meski sejauh ini pasangan Giovanni menerimanya dengan hangat, tapi bukan berarti kelaknya mereka akan setuju Isabella menjadi istri dari putra mereka. Bisa saja tiba-tiba ada calon menantu potensial untuk putra mereka, yang membuat Isabella dengan mudah didepak. Jadi, semakin cepat Isabella kembali ke kehidupannya semula dan menjauh dari Dominic, semakin baik. Jika lebih lama lagi, Isabella khawatir, sikap manis Dominic yang pria itu tunjukkan akhir-akhir ini akan membuatnya jatuh cinta. Menjelang pukul 6 petang, Dominic sudah selesai mandi. Ia mengenakan celana jeans 3/4 dan kaos pas badan berwarna biru muda. "Apa kau akan menemui Isabella malam ini?" tanya Kirana pada Dominic yang baru saja memasuki dapur. "Ya, Ma. Bagaimana kondisinya?" "Sudah membaik. Mama ingin menjenguknya besok." Dominic seketika panik. Orang tuanya tidak boleh tahu Isabella tinggal di rumah mewah miliknya, apalagi dengan pengawalan ketat. "Jangan dulu, Ma.
Isabella butuh istirahat. Dia masih dalam masa pemulihan. Kirana yang baru selesai memasak dan mematikan kompor, menoleh memandang putranya. Ah, begitu. Ya, Mama bisa menjenguknya saat kondisinya lebih baik nanti. Saat itu, Dominic akan mengatur semuanya agar sang ibu tidak curiga mengapa Isabella tinggal di salah satu rumah miliknya. Ataupun, bisa jadi ketika itu, Isabella sudah kembali ke rumah mungilnya. Bagaimanapun Dominic harus melepaskannya, bukan? Gadis itu bukan pencuri berliannya. Memikirkan itu, suasana hati Dominic memburuk. Baiklah kalau begitu, tolong sampaikan salam Mama padanya. Oke, omong-omong, Mama memasak lebih banyak, sekaligus untuk Isabella. Terima kasih, Ma. Tolong rantangkan 2 porsi. Aku akan makan malam bersama Isabella. Oke, sayang. Semoga calon menantu Mama suka dengan semua masakan ini. Calon menantu. Ibunya sudah memberi lampu hijau. Sayangnya Isabella bukan kekasih Dominic. Part 37. Kebohongan yang mengikat hati. Isabella memandang rantangan stainless di atas meja makan yang dibawa Dominic. Kau tak perlu repot-repot, Dominic. Aku bisa meminta Randy atau Aldo membeli makananku, kata Isabella. Aku sudah berkali-kali katakan, aku tak merasa direpotkan sama sekali. Isabella memandang penawannya yang malam ini mengenakan pakaian santai. Dominic selalu terlihat tampan dan gagah, apapun yang dikenakannya. Isabella mulai takut ia akan tertarik pada pria itu. Sejak awal Isabella sadar Dominic menarik, tapi waktu itu ia sama sekali tak peduli, karena fokusnya adalah terbebas secepat mungkin. Namun kini setelah Dominic membuatnya tersentuh berkali-kali, sulit untuk mengabaikan pesona pria itu. Berusaha tak acuh akan betapa menawannya Dominic, Isabella beranjak mengambil 2 buah piring, garpu dan sendok. Ia yakin Dominic akan makan malam bersamanya. Ibu Dominic memasak sup ayam kampung, ikan nila goreng, dan tempe balado. Keduanya pun makan tanpa banyak bicara. Usai makan, Dominic membantu Isabella mencuci piring. Meski Isabella sudah melarangnya, pria itu tetap berkeras. Sampaikan terima kasihku pada ibumu, kata Isabella saat mereka berjalan menaiki anak tangga menuju lantai atas. Isabella berencana ke kamar dan istirahat, Dominic mengikutinya. Yah, ibuku juga menitip salam untukmu. Beliau ingin menjengukmu, tapi aku melarangnya. Kau masih butuh istirahat. Aku sudah istirahat sepanjang hari. Kunjungan ibumu tidak akan mengganggu waktu istirahatku. Aku justru senang ada teman mengobrol. Dominic hanya diam, sehingga Isabella menoleh dan menatapnya dengan alis yang terangkat, tapi pria itu tak memberi respons apapun lagi. Tiba di depan pintu kamar, Isabella berhenti melangkah. Selamat malam, Dominic, sebuah pesan nyata bahwa ia tak ingin Dominic ikut masuk ke kamarnya. Ia ingin waktu yang dihabiskan bersama Dominic sesingkat mungkin. Jangan ada lagi sikap Dominic yang membuatnya tersentuh. Sekarang saja Isabella yakin ia sudah terbiasa dengan kehadiran pria itu, terbukti tadi sore, seusai mandi, ia bertanya-tanya apakah Dominic akan datang membawa makan malam untuknya, dan makan bersamanya. Anehnya ada kegembiraan yang ia tak mengerti saat melihat mobil Dominic melenggang masuk ke pekarangan. Alih-alih menuruti keinginan Isabella, Dominic membuka pintu kamar dan melangkah masuk. Isabella yang melihat itu hanya bisa menghela napas. Mungkin akhir-akhir ini Dominic bersikap manis, tapi bukan berarti pria itu tak lagi menyebalkan. Lihatlah, jelas-jelas Dominic tahu Isabella mengusirnya secara halus, tapi pria itu mengabaikannya. Dominic berdiri di dekat jendela sembari memandang keluar. Apa kau sudah mendapat informasi tentang wanita yang mirip denganku itu? Isabella berdiri tak jauh dari Dominic dan memandang pria itu. Sudah,
Dominic menjawab tanpa menoleh. Dan hasilnya, Catherine dan Isabella adalah orang yang sama. Mata Isabel melebar ngeri. Tidak mungkin. Aku bukan Catherine. Aku yakin ada seseorang yang entah bagaimana begitu mirip denganku dan membuatmu salah mengidentifikasi. Dominic berbalik dan memandang Isabella dengan sorot yang Isabella tak mengerti. Lalu tiba-tiba pria itu mendekatinya. Kau minta aku menyelidiki ulang, aku sudah lakukan itu, Isabella. Sekarang, kau harus terima kenyataan. Tapi aku benar-benar bukan Catherine, Dominic. Mungkin kecelakaan itu menyebabkanmu kehilangan ingatan secara acak, dan kebetulan itu tentang diriku. Isabella menggeleng tak percaya. Aku tak merasa amnesia, Dominic. Aku juga sudah memastikannya pada dokter. Dominic mendekati Isabella lalu membelai lembut ujung bahu gadis itu. Dokter itu bukan yang merawatmu ketika kau kecelakaan, bukan. Dia hanya menjawab pertanyaanmu secara umum. Kalau begitu aku ingin bertemu dokter yang merawatku waktu itu. Siapa nama dokter itu? Dokter Rinaldi. Lalu Isabella menyebut nama rumah sakit dokter itu bertugas. Baik, beberapa hari lagi aku akan mengajakmu menemuinya. Kenapa beberapa hari lagi? Tidak bisakah besok saja? Isabella sudah tak sabar. Sayangnya tidak. Besok dan lusa aku banyak pekerjaan, Isabella. Kalau begitu, aku bisa ke sana dengan dikawal Aldo dan Randy. Dominic menyeringai. Jangan meminta lebih dari yang aku tawarkan, atau kau tak akan mendapatkannya sama sekali. Isabella terdiam. Dominic tetaplah Dominic. Bersikap manis beberapa hari ini bukan berarti pria itu akan menurut begitu saja. Baiklah, kata Isabella akhirnya. Bagus. Dominic menunduk, lalu mengecup lembut bibir Isabella. Hanya sekilas, tapi membuat Isabella terkejut bak disengat listrik ribuan volt. Segera minum obat dan tidur. Selamat malam, Isabella. Dominic berlalu. Tinggallah Isabella yang termangu sembari menyentuh bibirnya. Beberapa waktu lalu saat Dominic menciumnya, ia sangat marah dan membenci pria itu, tapi kali ini sama sekali tak merasa demikian. Apa ini pertanda ia mulai menyukai penawannya itu? Mobil Dominic melenggang meninggalkan rumah mewah di mana ia menawan Isabella. Seringai samar tersungging di sudut bibirnya. Suasana hatinya yang buruk sejak mendapat kenyataan kalau Isabella bukanlah Catherine dan harus melepaskan tawanannya itu, malam ini membaik. Keputusan untuk mempertahankan Isabella sebagai tawanan, ia ambil saat perjalanan tadi. Percaya atau tidak dengan bualannya akan hasil penyelidikan itu, Isabella tetap harus menerima. Seringai Dominic melebar teringat Isabella dengan bersemangat menyebut nama dokter yang merawatnya kala kecelakaan tempo hari. Sayang sekali gadis itu tidak tahu apa yang bisa Dominic lakukan. Terkadang Isabella terlalu naif, atau dia sebenarnya belum benar-benar mengenal sifat gelap Dominic, yang tidak keberatan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Isabella berbaring terlentang di ranjang sembari memejam. Benaknya mengulang ciuman Dominic tadi. Tanpa sadar, jari jemarinya meraba bibir. Beberapa jam telah berlalu, malam semakin larut, tapi Isabella masih bisa merasakan kecupan Dominic seakan itu baru saja terjadi. Isabella membuka mata dan menghela napas panjang. Apa yang sudah terjadi padanya? Apa pesona Dominic perlahan tapi pasti kini sudah menjeratnya? Ini bahaya, pikir Isabella. Ia harus cepat-cepat menemui Dr. Rinaldi, memastikan bahwa ia tidak amnesia. Kenyataan itu akan menamparkan Dominic yang angkuh, lalu meyakinkan pria itu lagi bahwa ia bukan pencurinya. Bahwa Dominic salah mengidentifikasi orang. Isabella harus segera bebas dan secepat mungkin mengamankan hatinya. Cukup sekali ia jatuh cinta dan merasakan sakitnya. Isabella tak mau merasakannya lagi.
Bayangan pertemuan dengan Arvin di supermarket melintas di benak Isabella. Saat itu ia sangat terkejut dengan pertemuan tak terduga tersebut, dan sejujurnya, rasa rindu yang telah lama ia benam dalam-dalam, dengan cepat menyeruak ke permukaan. Namun tahu mereka tak akan pernah bersamalah yang membuat Isabella menahan diri. Kini, ia terancam masuk ke perangkap pesona Dominic. Isabella harus secepatnya menjauh. Part 38. Cinta yang ternyata palsu. Hari yang Isabella tunggu akhirnya tiba. Dominic mengantarnya menemui Dr. Rinaldi. Isabella sangat bersemangat. Sebentar lagi kebenaran akan terkuak, mau tak mau Dominic harus mempercayainya bahwa ia tidak amnesia. Bahwa yang ia katakan benar adanya. Ia bukan Catherine. Sayangnya semua di luar ekspektasi. Pagi yang cerah itu tiba-tiba menjadi suram. Dr. Rinaldi mengatakan ada kemungkinan Isabella mengalami kehilangan memori tertentu mengingat benturan yang dialami waktu itu cukup keras. Isabella meninggalkan ruang praktek Dr. Rinaldi dengan muram. Dominic mengikutinya tanpa kata. Masuk ke dalam mobil, Isabella bersandar di kursi penumpang di sisi Dominic yang duduk di balik kemudi. Ia memejam dengan perasaan putus asa. Benarkah ia Catherine? Benarkah ia mencuri berlian pria itu? Lalu kemana perginya benda seharga 1/2 triliun itu? Isabella tersentak saat merasakan sentuhan hangat di punggung tangan kanannya. Ia membuka mata dan melihat sebuah tangan kokoh sedang menggenggam lembut tangannya. "Bella, maafkan aku," kata Dominic lembut. Mata Isabella melebar dan dengan cepat ia menoleh, memandang Dominic yang duduk di balik kemudi. Nada suara pria itu sangat lembut. Tak pernah Isabella mendengar Dominic berbicara seperti itu sebelumnya. "Maafkan semua sikap burukku padamu belakangan ini." Isabella semakin bingung. Bukankah sikap Dominic justru jauh lebih baik akhir-akhir ini? Tadinya kita sepasang kekasih yang saling mencintai, karena itulah aku mempercayakan berlianku padamu. Mata Isabella melebar. Tidak mungkin. Itulah kenyataannya, Bella. Dominic mengelus punggung tangan Isabella. "Hari itu aku ada urusan mendadak dan aku menitipkan berlian tersebut padamu. Selama beberapa hari kita tidak bertemu karena aku sangat sibuk. Lalu kau hilang begitu saja. Aku tak bisa menemukanmu." Isabella menatap Dominic dengan ngeri sambil menggeleng-geleng tak percaya. "Tidak, itu tidak mungkin. Kau bohong." Dominic melepas sentuhannya di punggung tangan Isabella, berganti menyingkirkan anak rambut gadis itu yang menutupi wajah. "Sama sekali tidak, sayang." Isabella terus menggeleng. Kali ini ia menepis tangan Dominic dari wajahnya, lalu memijit kepala yang terasa pusing. Isabella ingat perkataan Daisy, yang yakin dirinya tidak amnesia karena tak pernah mendengar cerita tentang Dominic. Selama ini di antara mereka nyaris tak ada rahasia, jadi jika Isabella menjalin hubungan dengan Dominic, mustahil Daisy tidak tahu. Mustahil Isabella tak bercerita. "Aku minta maaf atas sikap burukku. Aku pikir kau berniat mencuri berlianku. Rupanya kau amnesia. Maafkan aku, sayang," kata Dominic lembut. "Tidak, kau pasti sedang bercanda, kan? Kita tak pernah saling mengenal sebelumnya. Aku bukan Catherine. Untuk apa aku menyamar menjadi Catherine? Dan aku menghilang dari mana? Selama ini aku tak pernah pergi dari rumahku." Dominic terdiam lalu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu mengapa kau menyamar menjadi Catherine. Saat kita berkenalan, kau menyebut namamu Catherine. Kau memang tidak pernah meninggalkan rumahmu, tapi aku yang tidak tahu alamatmu. Selama menjalin hubungan, kita jarang bertemu karena aku sangat sibuk. Biasanya saat kencan, kita bertemu di tempat yang disepakati, seperti restoran. Kau selalu menolak setiap aku ingin menjemput atau mengantarmu pulang. Sejujurnya, aku sangat keberatan tentang itu, tapi kau berkeras,
dan aku tak mau membuatmu marah dengan terus mendebat. Kepala Isabella semakin pening, meski semua terdengar benar, tapi tidak meyakinkan. Lalu kenapa Daisy tidak tahu tentangmu? Tentang hubungan kita? Itu tidak masuk akal, karena aku dan Daisy selalu berbagi cerita. Mungkin karena Daisy sangat sibuk. Jadwal penerbangannya padat. Isabella memijit keningnya semakin kuat. Semua semakin membingungkan. Berapa lama kita menjalin hubungan sampai-sampai aku tidak sempat bercerita pada Daisy tentangmu. 2 pekan setelah pertemuan pertama, kita akhirnya menjadi sepasang kekasih. Dan sampai kau menghilang, kita sudah menjalin hubungan selama sebulan. Itu masuk akal, pikir Isabella. Karena Daisy sangat sibuk, mereka jarang bertemu. Sekarang yang patut dipertanyakan adalah, bagaimana mungkin Isabella kehilangan kewarasan dan bersedia menjadi kekasih Dominic hanya dalam waktu 2 minggu, padahal selama ini ia menghindari pria kaya, bahkan pria manapun, yang berusaha mendekatinya karena takut kejadian yang menyakitkan itu terulang kembali. Jangan dipikirkan lagi, sayang. Sekarang aku sudah tahu penyebab kau menghilang, bukan karena kau mengkhianati kepercayaanku, tapi disebabkan amnesia. Isabella terdiam. Lupakan tentang berlian itu. Meski harganya sangat mahal, tapi yang terpenting adalah dirimu. Kau segalanya bagiku. Ingatanmu mungkin akan kembali, mungkin juga tidak, tapi aku yakin cinta kita akan kembali bersemi seperti dulu. Isabella berbaring menyamping di ranjang dengan perasaan kosong. Jari jemarinya memuntir ujung selimut, tanpa sadar melakukan itu. Pertemuan dengan Dr. Rinaldi, percakapan dengan Dominic di dalam mobil yang terparkir di area rumah sakit tadi, terus bermain di benaknya. Benarkah ia menggunakan nama samaran saat berkenalan dengan Dominic, bahkan tidak mengizinkan pria itu berkunjung ke rumahnya? Mengapa? Pertanyaan lain juga terus-menerus berputar di benak Isabella. Ia sudah lama menghindari pria kaya, bahkan sejak putus dengan Arvin, ia tak pernah menjalin hubungan dengan pria manapun. Ada trauma, takut kejadian yang sama terulang. Lalu mengapa ia bersedia menjadi kekasih Dominic hanya 2 minggu setelah perkenalan mereka? Dominic memang memesona, tapi Isabella yakin bukan itu alasannya. Lalu apa? Apa karena sikap manis pria itu yang membuat Isabella luluh? Isabella menyentuh dadanya. Akhir-akhir ini ia mulai khawatir tertarik pada Dominic karena pria itu bersikap baik padanya. Apakah dulu ia juga jatuh cinta dengan mudah pada pria itu karena sikapnya? Jatuh cinta. Isabella teringat perkataan Dominic yang mengatakan, mereka saling mencintai. Isabella tak mudah jatuh cinta. Arvin satu-satunya pria yang mampu menggetarkan hatinya. Lalu benarkah ia jatuh cinta pada Dominic seperti yang pria itu katakan? Apakah ia harus mempercayai semua yang Dominic katakan? Jika tidak, siapa lagi yang harus ia percaya? Semua yang Dominic katakan terdengar benar. Isabella memejam. Semua begitu memusingkan. Dominic duduk di kursi singgasana di ruang kerjanya dengan hati puas. Pikirannya melayang pada pertemuannya dengan Xavier tadi malam. Dokter itu membenarkan Isabella pernah dirawat olehnya dengan gejala gegar otak, kata Xavier. Dominic yang sedang menyesap anggur, mengangkat wajah dan memandang sang sahabat. Keduanya sedang berada di salah satu bar elit milik Xavier. Lalu, dalam kasus Isabella, kemungkinan untuk gadis itu amnesia sangat kecil, kalaupun itu terjadi, biasanya hanya dalam 24 jam pertama. Dominic mengangguk-angguk. Aku menyuruhnya mengatakan seperti yang kau minta, bahwa Isabella amnesia, tapi dia menolak. Dominic menyeringai. Dan, aku sudah memprediksi itu, jadi aku tunjukkan padanya foto anak istrinya. Dominic terkekeh kecil. Kau memang kejam. Memangnya kau tidak? Dominic menyeringai lebar. Ya,
Mereka berdua tak jauh berbeda, karena itulah mereka cocok. Cara kotor kadang memang diperlukan untuk mendapatkan keinginan. Dan itulah yang Dominic lakukan untuk mempertahankan Isabella tetap di sisinya. Xavier mengancam dokter tersebut, dan Dominic hari ini memanipulasi Isabella habis-habisan. Mengarang cerita, Isabella tampak tak percaya, tapi Dominic tidak khawatir tentang itu. Sebuah kebohongan yang disusun dengan rapi dan dikatakan berulang-ulang akan tampak seperti kebenaran. Part 39. Jadilah kekasihku. Malam harinya Dominic datang. Pria itu membawa makanan masakan ibunya, juga sebuket bunga mawar merah. Dari semua yang akan Dominic lakukan, membawakannya bunga sama sekali tidak ada dalam perkiraan Isabella. Isabella memandang bunga indah yang Dominic ulurkan itu dengan terkejut. "Kenapa?" tanya Isabella bingung. Dominic menyeringai samar. Tatapan pria itu terfokus pada sepasang iris keemasan Isabella. "Aku minta maaf telah bersikap buruk padamu belakangan ini. Maafkan aku, Bella. Seandainya sejak awal aku tahu kau amnesia, aku pasti tak akan pernah berpikir kau mencuri berlianku." Isabella tak tahu harus mengatakan apa. Sampai saat ini saja ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya adalah Catherine. Rasanya sungguh sulit dipercaya. "Dominic, mungkin ada kekeliruan," kata Isabella pelan tanpa menerima bunga pemberian Dominic. Dominic mengangkat alis, bertanya tanpa kata. "Aku bukan Catherine. Aku yakin orang-orangmu salah mengidentifikasi." Dominic menghela napas panjang. "Aku sudah melakukan penyelidikan ulang, hasilnya tetap sama." Pria itu mengulur buket mawar merahnya dan memaksa Isabella menerima. Isabella menatap buket di tangannya dengan gundah. Aroma semerbak yang menguar dari bunga tersebut pun tak mampu menenangkannya. "Kau amnesia. Wajar kau tak bisa mengingat tentang itu, Bella." Dominic menyentuh lembut pipi gadis itu. Isabella mengangkat wajah sehingga pandangannya dan Dominic bertemu. "Tidak apa-apa, kau belum bisa mengingatku, sayang. Aku tidak keberatan memulai semuanya dari awal. Jangan pikirkan lagi." Tatapan Dominic begitu lembut, merayu Isabella mempercayainya. "Mari kita buka lembaran baru, Bella. Tidak penting kelak ingatanmu yang hilang akan kembali lagi atau tidak, kita jalani saja yang sekarang, oke?" Isabella memejam. Apalagi pilihan yang ia punya. Dominic sangat yakin Isabella adalah Catherine, bahkan pria itu sudah melakukan penyelidikan ulang. Meski semuanya masih terasa tak benar, pilihan apalagi yang Isabella punya selain mencoba mempercayainya dan menerima kenyataan? "Apa ada foto kita berdua?" Dominic menggeleng dengan tatapan masih melekat pada mata Isabella. "Sayangnya tidak. Aku orang yang tidak suka berfoto, dan kau bukan jenis wanita narsis yang suka mempublikasikan apapun di media sosial." Itu benar. Isabella bahkan tidak punya akun media sosial pribadi, hanya akun dengan nama toko online-nya, dan ia tak pernah mempublikasikan apapun tentang dirinya. Tidak ada yang tahu siapa pemilik toko buku itu. Dominic menunduk dan mengecup samar kening Isabella. "Jangan dipikirkan lagi, oke? Kita jalani saja." Isabella tidak mengganggu, pun tak menggeleng. "Ayo kita makan malam," ajak Dominic. Dominic berdiri di depan jendela di kamar Isabella sembari menatap kegelapan malam. Ia puas semuanya berjalan lancar. Malam ini Isabella terlihat mulai percaya pada semua perkataannya. Terdengar suara pintu dibuka. Dominic menoleh, melihat Isabella keluar dari kamar mandi. Isabella berjalan ke arah Dominic dengan sedikit gelisah. Dominic mengawasi gadis itu dengan alis terangkat. "Ada apa? Apa kau sakit?" tanya Dominic khawatir. Meski kondisi Isabella kini jauh lebih baik dari sebelumnya, bahkan bisa dibilang gadis itu sudah pulih sepenuhnya, tapi ekspresi Isabella saat ini membuatnya cemas.
Aku haid, kata Isabella ragu. Oh, Dominic ingat kejadian Isabella kabur setelah membohonginya tentang hal tersebut. Dari ekspresi Isabella yang tampak tak nyaman saat ini, sepertinya gadis itu pun teringat hal yang sama. Bisakah kau mengantarku ke minimarket untuk membeli pembalut? Apa kau ingin kabur lagi? Mata Dominic menyipit curiga. Isabella dengan cepat menggeleng. Tidak, aku benar haid. Seharusnya jadwal haidku beberapa hari yang lalu, mungkin karena sakit, jadi sedikit telat. Baiklah. Kau akan mengantarku. Tidak, tapi ada pembalut di mobilku. Sekarang mata Isabella lah yang menyipit curiga dan itu membuat Dominic ingin tergelak. Entah mengapa ia senang. Reaksi Isabella saat ini seperti wanita yang sedang curiga pada kekasihnya. Gadis itu mungkin bukan Catherine, dan mereka belum memiliki hubungan istimewa yang sebenarnya selain rekayasa Dominic semata. Tapi entah sadar atau tidak, sepertinya Isabella menyukainya, pikir Dominic. Itu bukan pembalut wanita lain. Aku tak berkencan dengan wanita manapun, hanya dirimu. Pembalut itu aku beli saat kau melarikan diri, ingat. Rona merah menjalar di pipi Isabella dan itu membuat Dominic ingin menciumnya. Gadis itu terlihat sangat cantik saat malu-malu seperti itu. Sebentar, kata Dominic. Ia pun meninggalkan Isabella, membuka pintu kamar dan menyuruh Randy mengambil pembalut di kabin belakang mobilnya. Setelah itu ia kembali pada Isabella. Gadis itu hanya duduk diam di kursi dekat meja rias, tampak sedang berpikir keras. Tak lama kemudian Randy kembali. Dominic menyerahkan satu kantongan besar pada Isabella. Saat melihat isinya, mata gadis itu melebar. Namun itu hanya sebentar, karena tak lama kemudian, mata indah itu berkedip-kedip saat memegang botol minuman kesehatan untuk haid. Kau membeli ini meski berpikir aku mengkhianati kepercayaanmu? Tanya Isabella dengan suara parau. Dominic dapat melihat mata Isabella berkaca-kaca. Ya, jawab Dominic singkat. Setetes air mata Isabella bergulir di pipi mulusnya. Gadis itu menatap Dominic dengan haru. Terima kasih, Dominic. Dominic mengangguk pelan. Kini ia bingung apa yang harus dilakukan. Apakah ia harus bergerak memeluk Isabella? Sepertinya, memang itu yang harus dilakukan. Jadi Dominic melangkah maju dan memeluk Isabella. Isabella pun menangis pelan dalam pelukannya. Jadilah kekasihku, Isabella, bisik Dominic di telinga gadis itu. Jadilah kekasihku, Isabella. Isabella tak mengerti mengapa Dominic mengatakan itu. Bahkan berjam-jam telah berlalu, ia masih tak mampu memaknai kata-kata pria itu. Jika ia benar amnesia, benar Catherine, meski sampai saat ini Isabella tak mengerti mengapa ia memakai nama palsu, bukankah ia memang kekasih pria itu? Mengapa Dominic memintanya lagi? Apakah itu hanya sebuah pernyataan basa-basi bahwa kini mereka resmi memulai dari awal sebagai kekasih? Yah, sepertinya karena itu, pikir Isabella akhirnya. Isabella yang sedang berbaring di ranjang, tersenyum saat teringat bagaimana ia terharu sampai menangis saat mendapati minuman kesehatan untuk haid yang Dominic beli, bahkan ketika pria itu curiga ia mencuri berliannya. Dominic pasti sangat mencintainya. Isabella pikir mulai sekarang ia harus mempercayai semua yang Dominic katakan, karena terbukti pria itu sangat peduli padanya. Isabella memejam. Untuk kali pertama sejak menjadi tawanan Dominic, ia merasa lega dan damai. Part 40. Ciuman yang mengubah segalanya. Sejak hari itu, hubungan Dominic dan Isabella berkembang pesat. Dominic adalah orang yang paling gembira akan hal itu. Meski belum yakin telah jatuh cinta pada Isabella, tapi yang Dominic tahu, ia senang bersama gadis itu, dan ingin memilikinya. Ibu Dominic beberapa kali mengatakan ingin bertemu Isabella. Alih-alih membiarkan ibunya datang ke rumah mewah miliknya yang ditempati Isabella,
Dominic justru mengajak gadis itu makan malam di rumah orang tuanya. 1 pekan sejak hubungan mereka yang bisa dikatakan resmi atau lembaran baru, Isabella dan Dominic makan malam di sebuah restoran. Saat selesai makan dan sedang menikmati hidangan penutup, Isabella berkata, "Aku ingin kembali ke rumahku, Dom." Dominic menatap Isabella yang menyantap puding sambil memandangnya. Dominic sudah tahu saat ini akan tiba, tapi karena hubungannya dan Isabella sudah harmonis, maka ia akan mengizinkan gadis itu kembali ke rumahnya. "Kau tak betah di rumah sekarang? Aku bosan tidak ada kegiatan. Kalau kau mau, aku akan menyuruh orangku memindahkan semua barangmu ke rumah yang sekarang." Randy dan Aldo tak lagi menjadi pengawal Isabella seperti sebelumnya, karena Dominic harus menunjukkan kalau ia mempercayai Isabella. Ia bahkan sudah mengembalikan laptop dan ponsel gadis itu. Yang Isabella tidak tahu adalah, Dominic tetap mempekerjakan anak buah Xavier yang lain, bernama Jackie, untuk mengawasi gadis itu secara diam-diam. Bagaimanapun, Dominic harus was-was kalau Isabella menghilang dari jangkauannya. Bisa saja sikap manis gadis itu belakangan ini hanya pura-pura belaka. Isabella menggeleng. "Meski kecil, aku nyaman di rumahku." "Baiklah," Dominic mengangguk. Karena telah memikirkan kemungkinan ini, ia sudah mengambil ancang-ancang. Seluruh rumah Isabella, kecuali kamar tidur dan toilet, dipasang kamera pengawas secara tersembunyi, bahkan rumah di depan Isabella, yang sebelumnya ditempati sepasang suami istri, akan menjadi markas Jackie untuk mengawasi Isabella. Dominic memberi sejumlah uang agar suami istri itu bersedia pindah. "Kapan rencananya kau ingin kembali ke rumahmu?" "Lebih cepat lebih baik. Aku ingin besok pagi, boleh?" Dominic mengangguk. "Aku akan mengantarmu." Isabella menggeleng. "Tidak usah. Kau sibuk. Aku bisa menggunakan taksi online. Kebetulan besok pagi aku senggang." Padahal Dominic ada rapat, tapi ia akan menyuruh sekretarisnya membatalkannya. Jika Xavier tahu, sahabatnya itu pasti akan menertawakannya, mengatakan Dominic telah jatuh cinta pada Isabella, lalu meminta Bugatti yang menjadi hadiah taruhan. "Kau yakin?" "Tentu." Isabella beraktivitas seperti dulu lagi. Ia kembali ke rumahnya dan mengurus toko buku online-nya. Meski awalnya bingung apa yang membuat ia menggunakan nama palsu dan menerima Dominic jadi kekasihnya, kini Isabella lebih santai menjalani hari-hari tanpa memikirkan itu semua. Ia percaya, pada waktunya nanti, semua akan terjawab. Sejak Isabella kembali ke rumahnya, ia dan Dominic hanya bertemu pada malam hari. Jarak rumah Isabella memang jauh dari kediaman, maupun kantor Dominic. Isabella baru saja selesai mandi petang itu saat mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Senyum seketika mekar di wajah Isabella. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tak sabar ia memyongsong Dominic yang kini sudah berdiri di depan pintu pagar yang terkunci. Isabel membuka pintu pagar. Dominic tersenyum tipis. Ingin Isabella memeluk pria yang jadi kekasihnya itu dengan penuh kerinduan, tapi menahan diri. Meski hubungan mereka berkembang sangat pesat, tapi mereka belum pernah berciuman. Sejauh ini, Dominic hanya mencium sekilas bibirnya saat mereka berpisah. Sore ini Dominic mengenakan celana kain jahitan khusus dan kemeja putih yang lengannya sudah digulung sampai ke siku. Isabella tahu pria itu belum pulang ke rumah, melainkan dari kantor langsung menemuinya. "Kau seharusnya pulang ke rumah dulu," kata Isabella sambil menutup pintu pagar. Dominic menatap Isabella dengan intens. Saat menangkap tatapan pria itu, wajah Isabella memanas. Meski tak menyuarakannya, Isabella tahu pria itu merindukannya. Berusaha mengabaikan debar di dada, Isabella berjalan menuju rumah yang diikuti oleh Dominic. "Aku sibuk seharian. Untuk makan malam aku hanya memasak ayam goreng dan sambal.
Tak masalah. Selama itu masakanmu, aku suka. Aku baru tahu kau penggombal. Isabella melangkah masuk ke rumah diikuti oleh Dominic. Aku sama sekali tidak menggombal. Isabella mengulum senyum. Perasaannya berbunga-bunga. Dominic menarik Isabella ke dalam pelukan. Mata Isabella membesar. Dominic, apa yang kau? Belum selesai kalimat Isabella, Dominic menunduk dan melumat bibirnya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kali ini ciuman Dominic sangat panas. Liar. Awalnya Isabella yang terkejut hanya kaku, tapi kemudian ia larut dalam rayuan bibir Dominic. Ia membalas ciuman pria itu. Kedua tangan Isabella mengalung leher Dominic. Sementara itu, sebelah tangan Dominic menekan belakang kepala Isabella dan sebelah lainnya mengelus bokong gadis itu. Aku sudah lama ingin melakukan ini, bisik Dominic dengan suara berat di sela ciuman mereka. Lidah keduanya saling menggoda, saling mencecap. Isabella bisa rasakan seluruh tubuhnya memanas terbakar oleh hasrat. Ia menginginkan Dominic. Ia ingin lebih dari ini. Ciuman saja terasa tidak cukup memuaskan dahaganya akan Dominic. Setelah cukup lama, keduanya menarik diri dan memutuskan ciuman intens itu. Napas Dominic dan Isabella terengah. Mata mereka terkunci dalam tatapan penuh hasrat ingin memiliki satu sama lain. Dominic menunduk, keduanya pun kembali berciuman dengan panas. Aku menginginkanmu, Dominic, desah Isabella serak di sela ciuman mereka. Mendengar itu, Dominic kian bersemangat. Ciumannya semakin liar. Isabella pun membalas dengan tak kalah panas. Kedua insan tersebut dimabuk asmara. Dominic tiba di rumah menjelang pukul 10 malam dengan hati riang. Aku menginginkanmu, Dominic. Desahan Isabella itu terus berputar di benaknya. Ia gembira tak terkata. Telah berhasil menaklukkan Isabella, membuat gadis itu menginginkannya. Bayangan Isabella buyar dari benaknya saat ia mendapati sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Dominic mengerut kening heran. Siapa yang bertamu sampai selarut ini? Saat tiba di beranda, Dominic mendengar suara-suara tawa. Keheranan Dominic terjawab saat ia memasuki ruang tamu. Tampak sepasang paruh baya dan seorang wanita muda yang sangat dikenalnya duduk bersama kedua orang tuanya. Nah, itu Dominic sudah pulang, kata Edison. Dominic berjalan menghampiri kedua orang tuanya dan sang tamu. Paman, Bibi, sapa Dominic. Sementara pada si wanita putih mulus nan cantik yang duduk di salah satu sofa, ia hanya mengangguk singkat. Sepasang paruh baya yang Dominic panggil paman dan bibi itu adalah Handoko dan istrinya, Larasati. Keduanya adalah teman orang tua Dominic, merupakan putra dan menantu sahabat karib Agung Giovanni, kakek Dominic. Handoko tersenyum lebar. Kau baru pulang, nak. Kami dari tadi menunggumu. Maaf, paman, saya tidak tahu kalian akan datang. Handoko tertawa kecil meski tak ada yang lucu. Tidak apa-apa. Dominic duduk di sofa di samping ibunya. Bagaimana kabarmu, nak? Tanya Larasati. Baik, Bibi. Saya harap Bibi dan paman juga demikian. Kami baik, jawab Handoko. Larasati tersenyum semringah. Syukurlah. Saya senang mendengarnya. Omong-omong, saya pamit istirahat dulu, paman. Bibi, kata Dominic sembari berdiri. Mengapa buru-buru? Tanya Larasati cepat. Lucy bilang dia merindukanmu. Dia baru tiba dari Jerman tadi siang, dan malamnya langsung mengajak bertemu dirimu. Dominic melirik gadis cantik yang menatapnya lekat sejak tadi itu. Mereka sudah beberapa tahun tak bertemu. Mungkin sekarang gadis itu berusia 27 tahun. Apa kabar, Dominic? Tanya Lucy dengan intonasi manja. Baik, balas Dominic singkat, dan tak merasa perlu berbasa-basi dengan balik bertanya. Bagaimana kalau kita mengobrol di taman sebentar? Udara di luar dingin. Justru itu, aku suka dingin.
Lucy bangkit lalu menggamit pergelangan Dominic tanpa sungkan. Ayo. Dominic sebenarnya ingin menolak, tapi ia tidak mau dianggap tak sopan oleh sahabat karib ayahnya. Akhirnya tanpa kata ia berjalan keluar bersama Lucy. Bersambung. Disclaimer. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Evating. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga ikuti Instagram dan TikTok aku. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp aku dengan ID Evating. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya.